Pada pertemuan ini yang kita diskusikan adalah mengenai spesifik speed pada mesin-mesin turbo. Tapi sebelumnya saya sedikit review dari pertemuan kita yang lalu, yaitu mengenai beberapa hal yang penting yang kita diskusikan pada saat yang lalu mengenai mesin turbo. Guna membelokkan arus fluida atau mengubah besar kecepatannya, maka harus diterapkan gaya. Bila sebuah sudu bergerak membelokkan jet fluida dan mengubah momentumnya, maka dilakukan gaya antara sudu dan jet dan dilakukan kerja karena berpindahnya sudu. Anda bayangkan diskusi kita yang terakhir mengenai turbin impuls dan turbin reaksi. Mesin turbo memanfaatkan asas ini, pompa aksial serta ventrifugal, blower, dan kompresor, dengan melakukan kerja terhadap fluida secara terus-menerus menambah energi fluida. Turbin impuls, turbin Francis, serta turbin propeller dan turbin Watt, serta turbin gas mengambil energi dari fluida secara terus-menerus dan mengubahnya menjadi momen puntir pada poros yang berputar atau torsi. Coupling fluida dengan pengubah momen puntir yang masing-masing terdiri dari pompa dan turbin yang dibangun menjadi satu, mempergunakan fluida untuk meneruskan daya secara lancar. Rancang bangun mesin-mesin turbo yang efisien memanfaatkan baik teori maupun eksperimen. Teori dalam ini rumus-rumus fisika dan eksperimen itu mungkin yang berhubungan dengan rumus-rumus berdasarkan dari eksperimen yang disebut dengan rumus empirik. Rancang bangun yang baik dengan ukuran serta kecepatan tertentu mudah disesuaikan untuk kecepatan lain serta ukuran lain yang serupa secara geometrik dengan penerapan teori model menurut skala tertentu. Ada yang menyebutkan ini sebagai dengan istilah modeling dan prototype. Jadi membuat sebuah turbin atau apapun yang jenisnya prototype, di mana prototype atau modeling ini ada syaratnya. Baik, satuan-satuan homolog ini arahnya sebenarnya mau ke kecepatan spesifik Nanti kita lihat apa itu kecepatan spesifik. Guna mempergunakan model menurut skala dalam merancang mesin turbo, diperlakukan keserupaan geometrik maupun diagram vektor kecepatan yang serupa secara geometris pada posisi masuk mesin turbo atau posisi keluar dari impeller yang ada pada mesin turbo. Sayangnya efek viskus, kekentalan harus diabaikan karena pada umumnya tidak mungkin untuk memenuhi kedua syarat tersebut di atas dan mempunyai bilangan Reynolds yang sama pada model dan prototype. Nah, ini karena yang namanya kecepatan spesifik itu adalah hanya sebuah pegangan jadi tidak bisa fix, hanya sebuah pegangan untuk menentukan jenis turbin, maka ini bukan menjadi suatu rumus atau hukum yang bisa diterapkan untuk desain sebuah mesin turbo. Dua satuan yang serupa secara geometris atau sebangun serta mempunyai diagram vektor kecepatan yang serupa disebut homolog. Ini hanya berlaku untuk di mesin-mesin turbo untuk menetapkan mesin apa yang akan kita rancang. Satuan-satuan tersebut juga akan mempunyai garis-garis aliran serupa secara geometris. Misalnya itu diketahui untuk suatu daerah dia mempunyai debit tertentu tidak terlalu besar, kemudian debit tertentu yang mungkin besar, terus ketinggiannya, headnya, itu semua yang akan berhubungan dengan yang disebut dengan kecepatan pada diagram vektor kecepatan sehingga bisa ditentukan jenis turbinnya, jenis turbin apa yang dipakai. Jadi tidak sembarang, sehingga untuk suatu daerah tertentu dengan spesifikasi antara head
ya, atau putaran yang diinginkan, ya, kemudian kapasitasnya, maka ditentukan suatu putaran spesifik atau kecepatan spesifik untuk menentukan jenis turbinnya. Apakah Pelton, apakah Francis, ya, atau apakah Kaplan atau yang lainnya. Parameter tanpa dimensi digunakan dalam pemilihan dan desain turbin. Ini yang saya sebutkan sebelumnya. Kecepatan spesifik ini ya adalah parameter tanpa dimensi yang paling umum digunakan dalam penentuan tipe turbin dan efisiensi yang dicapai. Ini didapatkan dari eksperimen. Ya, jadi ini empirik. Formulasi untuk kecepatan spesifik dapat diperoleh melalui pemanfaatan teorema Hakeem per variabel fisik aplikasi. Untuk aplikasi pompa, head, laju air, volumetrik atau kapasitas, dan kecepatan rotasi adalah variabel yang penting untuk menentukan karakteristik pompa ya, atau turbin ya, dan digunakan untuk mendapatkan kecepatan spesifik. Ya, dari kecepatan spesifik ya, kita terapkan pada tabel ya, yang sudah dibuat. Kita bisa menentukan apa jenis turbinnya atau jenis pompanya. Pada spesifik untuk pompa sudah ditentukan, rumusnya adalah seperti ini ya. NS ya. Ada yang bilang kecepatan spesifik, ada yang mengatakan putaran spesifik gitu ya. Tapi ini yang dimaksudkan. Ya, N ini kan sebenarnya berhubungan dengan putaran ya. Sama dengan N ya, putaran. Oh ya, N di sini kecepatan rotasi ya, putaran. Kemudian Q ya, akar Q, di mana Q ini adalah laju alir atau debit, dibagi H, head ya, tinggi jatuh berpangkat 3/4. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa ini didapatkan dari eksperimen. Ya. Sehingga dengan diharapkan bahwa efisiensi ya, dengan penentuan turbin yang dipakai atau pompa yang dipakai menjadi lebih baik, lebih tinggi. Penting untuk perhatikan unit saat menghitung kecepatan spesifik pompa. Untuk sistem satuan metrik, nilai kecepatan spesifik bervariasi secara signifikan. Ini disebabkan karena bentuk persamaan tidak benar-benar tanpa dimensi. Ya, tadi disebutkan tanpa dimensi, NS itu ya. Padahal kapasitas ada dimensinya, ya, ada satuannya. Ya, kemudian putaran juga ada satuannya. Kecuali jika dikurangi dengan memasukkan percepatan gravitasi. Kecepatan spesifik pompa adalah pedoman yang berguna untuk menentukan jenis pompa sebenarnya ya, pompa atau turbin. Namun untuk beberapa aplikasi turbin, karena pentingnya pembangkit listrik, daya P diperhitungkan dalam penentuan kecepatan spesifik menggantikan laju alergi dalam persamaan. Ya. Ini kecepatan spesifik untuk turbin. Ya. Sedikit berbeda, ya, karena yang dipakai adalah daya. NS sama dengan N putaran dibagi akar daya dibagi H pangkat 5/4. Nah, kadang-kadang agak membingungkan ya, sehingga bisa salah ini ya. Jadi yang untuk turbin dipakai untuk pompa, sedangkan yang tadi untuk pompa dipakai untuk turbin. Ya. Tetapi kalau mengikuti alurnya saya percaya tidak akan salah kita memakai pegangan ini ya. Jadi ini sebagai pedoman, maksudnya pedoman menentukan jenis pompa atau turbin. Selama bertahun-tahun berdasarkan pada aplikasi turbin yang terbukti dalam kondisi operasi, bersama dengan efisiensi yang dicapai, nah ini ya, pabrikan turbin membuat berbagai peta kecepatan spesifik untuk membantu para perancang dalam pemilihan dan desain komponen hidroliknya. Ini artinya perusahaan-perusahaan pembuat turbin itu memberikan suatu pedoman ya, sehingga pemesan bisa menentukan turbinnya apa, pompanya apa, atau desainer turbin juga bisa memakai aturan ini. Karena kecepatan spesifik adalah parameter tanpa dimensi, ya, tidak terlalu tanpa dimensi, ya, di mana dia memang tidak tanpa dimensi. Peta spesifik itu dapat ditetapkan ke aplikasi turbin apapun, terlepas dari ukuran fisik unit dan prosesnya.
Selain kecepatan spesifik, parameter tanpa dimensi lainnya seperti bilangan Reynolds, bilangan Mach, ya, Mach number, Reynolds number, perlu dipertimbangkan dalam desain. Ini kalau sudah masuk desain ya. Jadi NS atau kecepatan spesifik atau specific speed, ya, itu untuk menentukan desain, sedangkan ini adalah untuk merancang desainnya ya. Jadi mendesain turbinnya dan pompanya. Ya. Dalam ini desain dan perskalaan turbin. Mempertahankan parameter tanpa dimensi ini adalah kunci dalam perskalaan aplikasi. Ini lain lagi, ya. Ada suatu patokan lagi ya. Diameter spesifik juga digunakan dalam memilih jenis turbin dan atau penskalaan aplikasi. Ya. Kenapa dikatakan spesifik ya? Karena ini bukan, jadi kalau dilihat ya bukan satuan diameter yang berubah satuan panjang ya. Itu sebabnya tulis spesifik. Ya. Nanti sebenarnya saya ingin mendiskusikan sedikit mengenai hal-hal yang spesifik. Ya. Diameter spesifik dihitung berdasarkan diameter fisik aktual roda turbin dan parameter proses yaitu head dan volumetric flow rate, kapasitas dan head. Ya. Kita lanjutkan. Seperti dalam rumus kecepatan spesifik, diameter spesifik, tadi ada kecepatan spesifik, diameter spesifik, tidak benar-benar tidak berdimensi. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Karena kecepatan gravitasi tidak termasuk dalam persamaan dan diasumsikan konstan. Karena nilai aktual dari percepatan gravitasi berbeda dan tergantung pada sistem unit mana yang digunakan. Perancang mesin turbo harus memperhatikan unit dari setiap parameter ketika menentukan kecepatan spesifik dan diameter spesifik. Nah, jadi artinya seperti ini. Diameter harus meter, head harus meter, ya. Laju alir harus meter kubik per detik. Ya, jangan sampai sentimeter per kubik per detik atau ini sentimeter, yang lainnya meter dan sebagainya. Ya. Tujuannya adalah agar mendapatkan nilai spesifik yang bisa terbaca di petanya ya atau diagramnya ya. Peta kecepatan spesifik, tipe turbin dan efisiensi yang dapat dicapai. Kecepatan spesifik suatu aplikasi sering dapat diplot terhadap parameter yang penting untuk aplikasi itu atau jika perbandingannya didasarkan pada parameter spesifik. Kecepatan spesifik vs parameter penting harus diplot untuk menentukan karakteristik aplikasi itu. Ya. Ada peta kecepatan spesifik umum yang memiliki diameter spesifik dengan berbagai efisiensi berdasarkan jenis aplikasi. Nah, saya belum bisa mengeluarkan gambarnya ya, tapi saya berikan penjelasan dulu karena ada 4 atau 5 gambar atau diagramnya ya. Gambar kecepatan spesifik vs diameter spesifik adalah peta kecepatan spesifik vs diameter spesifik yang mencakup wilayah aplikasi dan efisiensi yang dapat dicapai untuk setiap jenis turbin. Perlu dicatat bahwa pada gambar grafik ini dibuat untuk bilangan Reynolds yang lebih dari 10 pangkat 6. Bilangan Mach yang adalah 1. Ya. Coba ini direview lagi ya, apa itu bilangan Reynolds atau bilangan Mach. Ya. Ya. Berhubungan dengan kecepatan suara. Jenis turbin berdasarkan hidrolika bervariasi sesuai dengan kecepatan dan diameter spesifik. Juga harus dicatat bahwa efisiensi turbin dapat mencapai lebih besar dari 80% untuk kecepatan spesifik lebih dari 40 unit metrik. Nah, apa itu nanti kita lihat di diagramnya. Berdasarkan pada arah dan jalur aliran melintas roda turbin, setiap tipe turbin ditentukan sebagai aksial parsial, radial, aliran campuran, atau turbin aksial penuh. Ya, dapat di review kembali ya, pertemuan kita yang lalu mengenai aliran radial, turbin radial atau aksial. Turbin dengan kecepatan spesifik 10 atau kurang unit metrik ya, sering disebut dengan turbin impuls. Ya, ini sudah ditentukan ya. Nanti kita lihat di
gambarnya ya, kita lihat di grafiknya. Dan memiliki head yang relatif lebih tinggi dengan debit yang lebih rendah. Drag turbine yang ditunjukkan pada grafik NSVSDS termasuk dalam kategori ini. Piston expanders ya ini displacement dan rotary sering digunakan untuk aplikasi head tinggi. Ya, piston expanders itu seperti motor bakar ya, itu pompa positive displacement ya. Digunakan untuk aplikasi head tinggi dengan laju aluran volumetrik yang relatif rendah. Ya, piston expanders bukan turbin sentrifugal dan karenanya tidak memiliki roda putar. Ya, itu hanya informasi tambahan ya, supaya kita lihat jenis-jenis turbin itu banyak ya. Gambar grafik hubungan antara specific speed dan efisiensi turbin. Mencakup turbin tipe sentrifugal dan memperkirakan efisiensi turbin tersebut berdasarkan kecepatan spesifik. Semua efisiensi yang ditunjukkan pada setiap gambar adalah efisiensi hidrolik yang tidak termasuk kerugian akibat kebocoran internal, ya, bocoran generator, dan lain-lain. Menurut grafik ini, turbin dengan kecepatan spesifik 15 atau lebih besar adalah turbin reaksi. Ya, tadi 10, sekarang 15. Yang memiliki debit yang relatif lebih tinggi, tetapi juga memiliki head lebih rendah dibandingkan dengan expander impulse ya, yang tadi yang positive displacement tadi ya. Nah, ini kita lihat ini ada efisiensi yang dihubungkan dengan specific speed. Ya, kalau kita lihat aja di daftar ini ya. Kalau misalnya specific speednya 20, ya, apa yang termasuk di dalam daerah ini ya. Ini yang biru ini adalah grafik. Kalau dia masuk di daerah ini, maka dia masuk turbin impulse. Ya. Kita hitung, misalkan di daerah kita itu headnya berapa, ya, kemudian diameternya berapa, kapasitasnya berapa. Kita ketemu specific speed. Efisiensi yang kita inginkan berapa? Misalkan 80 di sini. Ya. Nah, setelah kita ketemukan bahwa ini adalah impuls, ya, tipe impuls. Ya. Nah, di sini yang harus kita lihat adalah specific speed-nya. Ini antara 0 sampai 15 kira-kira ya. Ini disebutkan impuls ya. Kalau kita lihat sumber-sumber pembuatan grafik ini itu bisa mempunyai kesimpulan yang berbeda, tapi mirip ya. Ini turbin impuls dalam hal ini mungkin yang disebut dengan turbin ini Pelton. Sebentar, kok nggak ditulis ya, atau tulisannya hilang. Ya. Oke, jadi ini adalah yang disebut dengan turbin Francis. Ya. Kalau dia spesifik speednya antara sekitar 15 sampai 100. Ya. Kemudian kalau kita ingin menentukan efisiensinya, maka yang perlu kita lihat adalah spesifik speednya dan akan kita dapatkan jenis turbinnya adalah Francis. Ya. Kemudian untuk spesifik speed antara 60 sampai 200 yang kita dapatkan adalah tipe Kaplan. Tergantung bagaimana kita memilih efisiensinya. Ya. Jadi spesifik speed besar ini pasti Kaplan. Ya. Bagaimana membuatnya? Kalau kita inginkan dia efisiensi 95%, maka ini grafik ini yang kita pakai. Ya. Jadi kita lihat spesifik speednya harus sekian. Bisa dicapai efisiensi sekian. Atau efisiensi maksimum kalau dia punya spesifik speed sekitar 140. Ya. Begitu melihatnya. Ini ada lain lagi ya, antara head dengan specific speed. Ya, kita lihat ini ada turbin Pelton, ya, kemudian turbin Francis, ya, turbin Maxflow, ya, Maxflow itu antara ada radial dan itu ada radial dan aksial, ya, itu mendekati tipe Francis, ya, Francis juga radial aksial, kemudian turun ke Kaplan. Nah, ini bentuk-bentuk Kaplan, kemudian ada turbin bulb. Ya, nanti akan kita diskusikan semua jenis turbin ini. Ya.
saya mencoba mencari sumbernya, ya. Nah, ini lebih rumit. Yang tadi sebutkan specific diameter atau specific diameter yang dibandingkan dengan specific speed. Ya, tadi kita sebutkan ya, ada specific diameter. Ya, coba di-review lagi. Ini kita lihat ini ya, ini piston expander. Ya, kemudian ada piston rotary ya. Ini sering kita lihat pada pompa ya. Pompa, padahal ada turbin jenis seperti ini. Ya. Kemudian ini adalah drag turbine. Ya. Kemudian ini ada radial, turbin radial. Kemudian ini ada turbin aksial. Kalau Anda ingin melihat grafik ini, Anda bisa melihat lebih spesifik. Ya. Kita lihat hubungan antara specific speed dengan specific diameter. Ya. Agak rumit ya. Saya mungkin tidak terlalu itu ya tentang desain ini ya. Karena nanti umumnya desain turbin itu sekarang ya adalah turbin-turbin kecil khususnya di Indonesia ya. Jadi apakah itu turbin cross flow ya, jadi yang headnya rendah-rendah menghasilkan listrik yang rendah. Tetapi ini adalah suatu pegangan, pedoman untuk menentukan turbin. Ya, kalau kita inginkan suatu turbin yang efisiensinya tinggi. Ya. Nah, ini juga ada lain antara head sama dengan, tapi bandingkan antara head dengan flow. Ya. Antara head dengan flow kita bisa menentukan ini ada turbin turbo, ya, yang ini daerah ini turbo. Kemudian Francis itu mencakup daerah ini, ya, turbin Francis ya. Dalam hal ini berapa flow-nya dan berapa head-nya tergantung. Kalau head-nya di sini, ya, flow-nya di sini, maka ini adalah Francis ya, turbinnya Francis. Kemudian ada ini sangat itu ya, bisa membangkitkan 1000 megawatt, 100 megawatt, 10 megawatt ya. Jadi kalau dia bisa membangkitkan 10 megawatt, kalau ini Francis setidak-tidaknya flow-nya adalah sekitar satuannya 10 20 30 ya, 30 meter kubik per detik. Nah, untuk mendapatkan ini head-nya setidak-tidaknya adalah sekitar berapa ini? 80 meter. Ya kira-kira begitu melihatnya ya. Nah, ketemukan semua titiknya di sini. Kalau memang kita inginkan dia 10 megawatt seperti itu. Ya. Kalau 100 megawatt, head-nya harus lebih tinggi. Ya, head-nya harus lebih tinggi dan flow-nya juga harus lebih tinggi. Ya. Ini semua dibuat secara empirik ya, dari eksperimen untuk memudahkan menentukan turbin apa yang paling tepat untuk suatu daerah. Nah, ini lebih sederhana. Ya. Di sini ada turbin Francis, ya ini ada Pelton, kemudian ini Kaplan, ya tipe paling-paling Kaplan. Ya, kita lihat discharge berapa, kemudian headnya berapa. Ya, ini untuk memudahkan aja ya, digambar seperti ini. Ya, mirip dengan grafik yang sebelumnya. Ya. Masing-masing dilakukan oleh tim yang berbeda. Turbin reaksi menggunakan nozzle, ya, nozzle sudu atau pipa pancar untuk meningkatkan kecepatan aliran masuk ke turbin. Sementara turbin impuls memiliki jet untuk menjalankan fungsi yang sama. Nah, itu sebabnya turbin Pelton disebut sebagai turbin impuls. Turbin Francis dan Kaplan adalah turbin reaksi yang paling umum digunakan. Nah, turbin reaksi ini turbin impuls dalam aplikasi turbin. Turbin Francis memiliki wilayah aplikasi yang lebih luas dan turbin ini adalah jenis turbin yang ditaruhkan perusahaan besar. Ya, mereka sudah punya desainnya, ya, mereka tinggal menyesuaikan putaran spesifiknya, ya, sehingga mereka bisa mendapatkan turbin dengan head dan kapasitas yang kita inginkan, didapatkan desain turbin. Ya. Turbin buatan perusahaan besar, sebagian besar digunakan untuk membangkitkan listrik. Nah, itu sebabnya di PLTA sering kita melihat turbin Francis yang dipakai. Turbin bertingkat
mampu mencapai efisiensi hidrolik 90% dengan total efisiensi yang dihasilkan sekitar 80%. Nah, ini bertingkat ya. Nanti saya ada satu contoh gambar bagaimana turbin itu dibuat bertingkat. Kecepatan spesifik berkisar antara 50 sampai 80 metrik unit dengan diameter spesifik mulai 1,6 hingga 2,5. Ya, diameter spesifik dipakai, putaran spesifik dipakai. Turbin kriogenik adalah unit multistage, ya, turbin bertingkat yang dihubungkan secara vertikal dengan 2 atau lebih roda turbin bertingkat ya per unit dan memiliki desain generator yang terendam untuk meningkatkan pendinginan generator. Wah, ini sudah desain spesifik ya. Tadi ada yang terendam segala macam, tapi yang penting adalah generator itu dikoppel dengan turbin bertingkat ini. Ya, soal ini teknis ya, kok direndam untuk pendinginan. Turbin kriogenik khas EIC ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini dia. Ya, turbin semua dikoppel ya, semuanya ada suatu sistem, keluar dari turbin di atas, dia putar bawah lagi, keluar lagi, dia putar bawah lagi, demikian seterusnya, dan ini adalah generatornya. Ya, generatornya sudah spesifik karena dia sepertinya direndam di dalam air. Baik. Keandaan turbin dan biaya harus dipertimbangkan ketika memeriksa perubahan pada kecepatan rotasi. Cara paling umum untuk menyesuaikan kecepatan spesifik adalah dengan menambah atau mengurangi jumlah tahapan turbo. Ini bisa mahal dan selalu ada batasan jumlah tahapan yang bisa ditangani turbin. Batasan ini ditentukan oleh perilaku rotor dinamik dari mesin turbo dan tekanan maksimum yang diizinkan dari selubung dan komponen terkait. Ini adalah teknis juga. Nah, tadi rumah turbin itu jadi satu, ya, tetapi sementara kita pakai sebagai penjelasan tambahan ya. Nanti kalau desainnya khusus, baru kita akan melihat lebih spesifik, misalnya tentang kekuatan materialnya, ya, kemudian diameternya, tegangan dari diameter rumahnya dan sebagainya ya, bahan dari sudu, ya, porosnya dan sebagainya. Metode lain untuk menyesuaikan kecepatan spesifik adalah meningkatkan jumlah turbin yang digunakan dalam suatu aplikasi dan konfigurasi pemasangan turbin. Jadi dari konfigurasi pemasangan turbin ya. Untuk aplikasi head, ya, tekanan yang lebih tinggi, 2 atau lebih turbin dapat dipasang secara seri untuk meningkatkan kecepatan spesifik ke nilai yang diinginkan, sambil menurunkan tekanan total ke kebutuhan proses. Untuk aplikasi dengan debit yang relatif tinggi, turbin dapat dioperasikan secara paralel untuk mengurangi kecepatan spesifik turbin. Jadi turbin yang dipasang seri itu biasanya headnya tinggi. Ya. Jadi headnya dibagi, ketinggian 100 meter dipakai untuk memutar turbin dengan head 20 meter. Kemudian diturunkan lagi ke bawahnya dengan turbin yang headnya 20 meter lagi. Ya. Itu kira-kira yang dimasukkan dengan seri itu adalah seperti itu. Ya. Turbinnya mirip dengan yang kita lihat tadi ya, yang sudah itu untuk turbin Prancis yang bertingkat tadi ya. Sedangkan yang terakhir ini adalah paralel. Ya, jadi umumnya yang paralel itu dipakai untuk yang kapasitasnya besar, aliran airnya besar, headnya tidak terlalu tinggi. Ya. Kalau ada headnya tinggi tetapi kapasitasnya agak kecil, maka dilakukan seri, ya, pemasangan seri. Ya. Itu teknisnya saya tidak tahu, tetapi secara teori itu mungkin. Umumnya lebih disukai itu memiliki turbin tunggal, tidak seri, nggak paralel, yang menangani proses karena keterbatasan lahan. Ya, tentunya ya, kalau turbin paralel dan seri itu pasti memakan space ya, memakan ruangan.
Persyaratan memelihara dan kompleksitas sistem juga harus diperhitungkan. Jika beberapa turbin dioperasikan secara paralel atau seri karena dampak biaya. Ini pertimbangan-pertimbangan teknis. Bagaimanapun, mungkin tidak layak untuk menggunakan turbin tunggal untuk memenuhi kebutuhan proses. Memaksa turbin tunggal ke dalam proses dapat menurunkan efisiensi, ya, dan menghasilkan produk yang tidak memenuhi harapan. Jadi, sayang ya, debitnya besar, turbinnya kecil. Ya, jadi sebagian besar air masih terbuang. Headnya tinggi, tapi yang dimanfaatkan hanya head yang rendah. Ya. Jadi, memang bagian yang terakhir ini memang adalah bagian-bagian teknis ya, bagian-bagian teknis yang memang sedikit dicuplik di sini ya, agar jangan kita berpikiran bahwa yang putaran spesifik ya, diameter spesifik, kemudian kapasitas dan sebagainya, head, kemudian grafik itu adalah harga mati ya. Belum tentu, artinya masih ada banyak masih ada banyak faktor yang harus diperhitungkan. Ya, saya kira itu untuk salah satu pegangan menentukan jenis turbin ya, yaitu putaran spesifik dan yang lain-lain dan diameter spesifik dan seterusnya.